Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami dengan zat aktif vitamin C dengan metode teknik kempal langsung. Kelompok kami pertama Ibnu Fajar Widianto dengan NIM 21334777, Veronica Priyanti dengan NIM 22334001, Kartiko Eka Sakti 22334002, Salsabila 22334003, Hana Septiani 22334004, Lola Askia 22334006. Vitamin C atau L-asam ascorbat merupakan antioksidan yang larut dalam air. Vitamin C merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh terhadap senyawa oksigen relatif dalam plasma, dan sel vitamin C berbentuk kristal putih dengan berat molekul 176,13 dan rumus molekul C6H8O6. Vitamin C mudah teroksidasi secara reversibel membentuk asam dihidro L-asam ascorbat dan kehilangan dua atom hidrogen. Vitamin C termasuk salah satu vitamin esensial karena manusia tidak dapat menghasilkan vitamin C di dalam tubuh sendiri. Vitamin C harus diperoleh dari luar tubuh. Pengertian tablet. Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Tablet berbentuk kapsul umumnya disebut kaplet. Bolus adalah tablet besar yang digunakan untuk obat hewan besar. Bentuk tablet pada umumnya berbentuk cakram pipih atau gepeng, bundar, segitiga, lonjong, dan sebagainya. Tablet adalah sediaan padat kompak yang dibuat secara kempa cetak dalam tabung pipih atau sekulet. Kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau bahan tambahan. Komponen tablet. Yang pertama, zat aktif. Kebanyakan zat aktif tidak dapat dikempa langsung menjadi tablet karena tidak punya daya ikat yang cukup yang perlu untuk membuat satu tablet. Di samping itu, tidak semua zat aktif mempunyai sifat alir yang baik. Yang kedua, zat tambahan. Eksipien atau zat tambahan adalah zat inert yang tidak aktif secara farmakologi, berfungsi sebagai zat pembantu dalam formulasi tablet untuk membentuk tablet dan untuk mempermudah teknik pembuatan tablet. Dalam pemilihan bahan tambahan untuk pembuatan tablet harus diperhatikan sifat fisika dan sifat kimianya. Begitu juga dengan stabilitas dan zat tambahan yang digunakan. Bahan tambahan tablet antara lain adalah pengisi, pengikat, penghancur, pelincir, anti-aderen, dan pelicin. Formulasi metode kempa langsung. Yang pertama, vitamin C 16,67%, metil selulosa 5%, amprotat 5%, MG stiarat 1%, talk blidan 1%, talk anti-aderen 1%, dan avisal 102 70,33%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada rasionalisasi formula. Digunakan zat aktif yaitu dengan bahan vitamin C digunakan sebagai antioksidan. Yang kedua ada amprotaf sebagai bahan penghancur karena memiliki kekuatan pada aksi kapiler yang menarik cairan ke dalam tablet dan diharapkan dapat mempercepat waktu hancur tablet sehingga mempermudah zat aktif untuk melarut dan mempercepat pecahnya tablet pada saat berada di dalam tubuh. Yang ketiga ada Avisel digunakan sebagai bahan pengisi karena memiliki kompatibilitas yang baik dan zat aktif yang digunakan dosisnya kecil sehingga memerlukan bahan pengisi dan pengikat yang sifat alir dan kompresibilitasnya baik. Avisel yang digunakan adalah Avisel 102 karena memiliki ukuran partikel yang lebih besar sehingga sifat alir Avisel 102 pada metode kempa langsung lebih baik dibandingkan Avisel 101. Yang keempat ada magnesium stearat digunakan sebagai bahan lubrikan
untuk mempercepat aliran serbuk ke dalam rongga cetakan. Yang kelima ada talkum sebagai bahan glidan, digunakan untuk mempercepat aliran serbuk dengan mencegah gesekan. Yang keenam ada talkum, digunakan sebagai anti-adheran, bertujuan untuk serbuk agar tidak lengket pada dye. Dan yang terakhir ada metaselulosa, digunakan sebagai pengikat karena bersifat inert dan biokompatibilitas yang sangat baik pada manusia. Kemudian ada perhitungan formulasi dengan formulasi vitamin C 50 mg per tablet dengan bobot tabletnya 300 mg, maka dapat dihitung bahan per tabletnya, yaitu yang pertama bahan vitamin C digunakan 16,67% dikalikan dengan bobot tablet yaitu 300 mg, menghasilkan 50 mg per tablet. Terus yang kedua ada Avisel 102 dengan 70,33% dikalikan 300 mg, dapatkan hasil 211 mg. Yang ketiga ada metaselulosa dengan 5% dan amprotap juga 5% dikalikan dengan 300 mg, didapatkan hasil 15 mg. Lalu ada magnesium stearat dan talk sebagai glidan, kemudian ada talk sebagai antiadheran digunakan sama-sama 1%, dikalikan dengan 300 mg didapatkan hasil yang sama itu 3 mg. Maka perhitungan bahan per batch-nya, semua bahan per tablet dikalikan dengan 250 tablet. Maka untuk semua bahan didapatkan hasil vitamin C per batch-nya 12,5 gram. Yang kedua Avisel 102 didapatkan hasil 52,75 gram. Yang ketiga metaselulosa dapatkan hasil 3,75 gram sama dengan amprotap yaitu 3,75 gram. Lalu ada magnesium stearat, tak sebagai glidan dan tak sebagai antiadheran, didapatkan hasil 0,75 gram. Selanjutnya ada formulasi tablet. Di tablet ini dengan bahan vitamin C digunakan sebagai bahan aktif dengan lazim 50 mg dengan persentase 16,67%. Per tablet didapatkan 0,05 gram dengan per batch-nya 12,5 gram. Selanjutnya ada metaselulosa sebagai bahan pengikat dengan lazim 2-5% dengan persentase yang digunakan 5%. Didapatkan hasil per tablet 0,015 gram dengan per batch-nya 3,75 gram. Kemudian ada amprotap digunakan sebagai bahan penghancur dengan lazim 5-10%, digunakan 5% dengan bahan per tabletnya 0,15 gram dengan per batch-nya 3,75 gram. Lalu ada magnesium stearat sebagai lubrikan dengan lazim 0,25-2%, digunakan 1% dengan hasil per tablet 0,003 gram atau 30 mg dengan per batch-nya hasilnya adalah 0,75 gram. Kemudian ada talkum sebagai bahan glidan dengan lazim 1-5% digunakan persentase 1% dengan hasil per tablet yaitu 0,03 gram. Maksudnya 0,003 gram dengan per batch-nya 0,75 gram. Kemudian ada talkum sebagai bahan antiadheran digunakan lazim 1-3% dengan persentase penggunaan yaitu 1%. Hasil per tabletnya adalah 0,003 gram dengan per batch-nya 0,75 gram. Kemudian yang terakhir adalah Avisel 102 sebagai bahan pengisi digunakan persentase 70,33%, didapatkan hasil per tablet 0,211 gram dan per batch-nya 52,75 gram. Sehingga total dari seluruh formulasi 100% dengan per tabletnya 300 mg atau 0,3 gram dan per batch-nya adalah 75 gram atau 75.000 mg. Kemudian untuk praktikum ini kami menggunakan metode gempa langsung. Gempa langsung adalah proses pembuatan tablet dengan cara pengempaan zat aktif dan bahan tambahan secara langsung tanpa perlakuan awal terlebih dahulu. Metode ini digunakan apabila sifat alirannya baik dengan dosis kecil, rentang dosis terapi zat tidak sempit, zat aktif tidak tahan pemanasan dan lembab.
Prinsip metode Gempa langsung yaitu mencampur zat aktif dengan eksipien yang memiliki aliran dan kompresibilitas yang baik, kemudian dicetak. Alasan menggunakan metode ini adalah karena vitamin C mudah teroksidasi dan prosedur pembuatan gempa langsung sangat cepat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan metode gempa langsung. Untuk keuntungan metode gempa langsung itu ada 4. Yang pertama itu lebih ekonomis karena validasi proses lebih sedikit. Yang kedua itu ada proses lebih singkat. Dan yang ketiga dapat digunakan untuk zat aktif tidak tahan panas dalam bahan. Itu waktu lanjut dan diskusi pribadi. Kerugiannya ada 2 ya, untuk metode gempa langsung. Pertama itu perbedaan ukuran partikel dan kerapatan grup antara zat aktif dengan pengisi dapat menimbulkan stratifikasi di antara granul yang selanjutnya dapat menyebabkan kurang seragamnya kandungan zat aktif dalam tablet. Yang kedua itu ada zat aktif dengan dosis yang besar tidak mudah untuk digempa langsung dan sulit dalam pemilihan eksipien. Selanjutnya pemeriksaan sifat fisik serta evaluasi bahan aktif dan granul. Yang pertama itu ada bulk density, dan kedua itu ada tab density, yaitu ada rasio Hertz. Yang keempat itu ada kompresibilitas, yang kelima itu sudut istirahat, yang keenam uji kadar lembab dan susut pengeringan, yang ketujuh ada uji distribusi ukuran partikel. Selanjutnya ada hasil pengamatan mutu bahan aktif. Untuk uji bulk density itu menghasilkan ujinya 0,98 mg per mili, tab density itu menghasilkan 1,4 gram per mili. Untuk rasio Hertz, untuk ujinya menghasilkan 1,6 dengan syarat 1,00 sampai 1,11. Kesimpulannya itu sangat mudah mengalir. Kompresibilitas untuk ujinya menghasilkan 5,76%, syaratnya lebih dari 10%. Kesimpulannya itu sangat mudah mengalir. Untuk sudut istirahat, untuk hasilnya menghasilkan 37,2 dengan syarat 30 sampai 40. Kesimpulannya mengalir. Terus ada uji kadar lembab dengan menghasilkan 0,0198% dengan syarat 2 sampai 5%. Kesimpulannya tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ada uji susut pengeringan, ada menghasilkan 0,0198% dengan syarat 2 sampai 5%. Tidak memenuhi syarat untuk kesimpulannya. Distribusi ukuran partikel untuk ujinya menghasilkan 0,08% dengan syarat 15 sampai 30%. Kesimpulannya tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ada pembahasan evaluasi bahan aktif. Untuk bahan aktif vitamin C dievaluasi terlebih dahulu. Hasil yang didapat adalah rasio Hertz dan kompresibilitas dari mutu zat aktif vitamin C memiliki sifat alir yang sangat mudah mengalir. Sudut istirahat memiliki sifat alir mengalir. Kadar lembab dan susut pengeringan tidak memenuhi syarat, dikarenakan hasil yang didapat adalah 0,0198% kurang dari 2 sampai 5%. Dan distribusi ukuran partikel tidak memenuhi syarat karena hasil yang didapatkan fitness sebesar 0,08% kurang dari 15 sampai 30%. Bahan aktif yang telah diuji langsung dilakukan pencampuran bahan penambah tambahan tanpa ada penghalusan. Setelah ini lakukan evaluasi granul, lalu granul dicetak langsung menggunakan metode gempa langsung. Selanjutnya adalah lampiran evaluasi zat aktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Untuk prosedur pembuatan, yang pertama ada zat aktif dan zat tambahan ditimbang sesuai kebutuhan. Yang kedua, tidak melakukan penghalusan bahan karena bahan pembantu memang diharapkan berbentuk granular, sedangkan bahan aktif diayak bila menggumpal. Dan yang ketiga, campur bahan-bahan sesuai dengan pencampuran vitamin C, metil selulosa, amprotap, dan avisel. Campur selama 15 menit hingga homogen, kemudian campur MG stearat dan talkum selama 2 menit hingga homogen. Yang keempat, ada granul dievaluasi terhadap massa kempa. Yang kelima, ada massa kempa dilakukan tabletis dengan pouch diameter 10 mm atau sesuai dengan bobot tablet yang telah ditentukan. Yang keenam, tablet yang diperoleh dilakukan evaluasi. Untuk evaluasi granul, untuk pengamatan dari bulk density untuk hasil yang didapatkannya 0,396 gram per mili. Untuk syarat yang nggak ada, untuk kesimpulan juga tidak ada. Kalau untuk top density didapatkan hasil 0,53 gram per mili. Untuk syaratnya dia nggak ada, untuk kesimpulannya dia juga nggak ada. Kalau untuk rasio Hausner, untuk hasil yang didapatkannya 1,34, untuk syaratnya 1,26 sampai 1,34, untuk kesimpulannya dia agak mudah mengalir. Kalau untuk presentasi kompresibilitas, hasil yang didapatnya 25,28%, untuk syaratnya 21 sampai 25, untuk kesimpulannya agak mudah mengalir. Untuk sudut istirahat, itu di hasilnya dia dapat 3,38, dan untuk syaratnya 30 sampai 40, untuk kesimpulannya dia mengalir. Untuk kadar lembab, hasil yang didapatkannya 6,24%, untuk syaratnya 2-5% tidak memenuhi syarat. Kalau untuk susut pengeringan didapat 5,88%, untuk syaratnya 2-5% tidak memenuhi syarat. Untuk distribusi ukuran partikel, untuk hasilnya didapatkan 0,76%, untuk syaratnya 15-30%, untuk kesimpulannya persentase kurang dari persyaratan serbuk kurang baik. Untuk pembahasan evaluasi granul, untuk yang pertama, distribusi ukuran partikel tidak mengalami perubahan persentase tetap, kurang dari persyaratan, dan serbuk kurang baik atau terlalu halus. Kalau untuk sudut istirahat, hasil yang didapat tidak mengalami perubahan, yaitu mengalir. Untuk kadar lembabnya dan susut pengeringan tidak mengalami perubahan, yaitu tidak memenuhi syarat 2-5%. Untuk rasio Hausner dan kompresibilitas dari granul vitamin C memiliki sifat alir sangat mudah mengalir, terdapat perubahan di dalam evaluasi granul menjadi agak mudah mengalir. Granul yang sudah dievaluasi dilanjutkan pada tahap cetak langsung, lalu ke tahap evaluasi tablet. Dan di samping ada grafik distribusi ukuran partikel. Dan ini untuk lampiran evaluasi dari granul. Untuk pemeriksaan evaluasi mutu tablet, yang pertama ada organoleptis, yang kedua ada keseragaman ukuran, yang ketiga ada keseragaman bobot, yang keempat ada kekerasan tablet, yang kelima ada keregasan tablet, yang keenam ada waktu hancur, dan yang ketujuh ada kelarutan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk evaluasi tablet, yang pertama pengamatan organoleptis dan kerusakan tablet. Hasil tablet tidak berbau, rasa asam, warna putih pucat, dan tidak ada kehancuran. Untuk syaratnya, warna homogen, tidak ada noda, bau sesuai spesifikasi, dan rasa sesuai spesifikasi. Kesimpulan, warna obat tidak memenuhi syarat. Yang kedua, ada pengamatan keseragaman ukuran. Untuk hasilnya, diameter 10,86 mm, tebalnya tablet
3,77 mm, syaratnya tidak melebihi dari 3% tebal tablet dan tidak kurang dari 1/3 bila dihitung range tebal dari diameter adalah 3,62 sampai 8,145 mm. Kesimpulannya, memenuhi persyaratan keseragaman ukuran. Untuk yang ketiga ada pengamatan keseragaman bobot. Untuk hasilnya, persen penyimpangannya itu 2,87%. Syaratnya, 2 tablet tidak lebih dari 7,5%. 1 tablet tidak lebih dari 15%. Kesimpulannya, memenuhi persyaratan keseragaman bobot. Untuk pengamatan yang keempat, ada kekerasan. Hasilnya 12,86 kilogram per centimeter kubik. Syaratnya 4-7 kilogram per centimeter kubik. Untuk kesimpulannya tidak memenuhi syarat bobot 300 mg. Keregasannya dengan hasil 0,92%, syaratnya kurang dari 1%, kesimpulannya memenuhi persyaratan. Untuk pengamatan yang keenam, waktu hancur, hasilnya lebih dari 15%. Untuk syaratnya tidak boleh lebih dan sama dengan dari 15 menit. Kesimpulan tidak memenuhi syarat. Untuk pengamatan yang ketujuh itu ada uji kelarutan. Hasilnya itu 15 menit, syaratnya 15 menit memenuhi syarat. Untuk pembahasan evaluasi tablet, pertama-tama evaluasi yang dilakukan adalah pemeriksaan organoleptik. Didapatkan tablet Fitset tidak berbau, rasa asam, warna putih pucat, dan tidak terdapat kerusakan pada tablet. Untuk pemeriksaan keseragaman ukuran memiliki syarat yaitu diameter tidak lebih dari 3 kali tebal tablet dan diameter tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Bila dihitung, range tebal dari diameter adalah 3,62 sampai 8,145 mm. Hasil yang didapat dalam uji keseragaman ukuran tablet vitamin C, yaitu tablet vitamin C memenuhi persyaratan dengan rata-rata diameter 10,8681 mm. Untuk pengujian keseragaman bobot memiliki syarat tidak boleh ada 2 tablet yang persentase penyimpangannya lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A. Dan tidak boleh ada satupun tablet yang persentasenya penyimpangannya lebih dari harga yang ditetapkan pada kolom B. Dikarenakan bobot tablet vitamin C sebesar 300 mg, maka syarat bobot kolom A 7,5% dan kolom B sebesar 15%. Hasil dari bobot rata-rata yang didapatkan pada pengujian keseragaman bobot sebesar 300 mg adalah 2,8725%, di mana 1 tablet tidak menyimpang pada kolom B 15% dan 2 tablet tidak ada yang menyimpang dalam kolom A. Dapat disimpulkan tablet memenuhi syarat uji keseragaman bobot. Lalu untuk pengujian kekerasan tablet memiliki syarat kekerasan tablet yang baik, yaitu untuk tablet sampai bobot 300 mg adalah 4-7 kg cm3. Sedangkan untuk tablet 400-700 mg adalah 7-11 kg per cm3. Hasil bobot rata-rata yang didapatkan tablet vitamin C dalam uji kekerasan sebesar 12,145 kg per cm3. Dengan kata lain, tablet tidak memenuhi persyaratan karena tablet 300 mg adalah 4-7 kg cm3. Uji keregasan tablet memiliki syarat persentase friabilitas tidak boleh lebih besar dari 1%.
atau dalam kurung kurang dari 1%. Hasil yang didapatkan tablet vitamin C uji keregasan sebesar 0,92% dapat ditarik kesimpulan bahwa keregasan tablet vitamin C memenuhi syarat. Untuk pengujian waktu hancur tablet memiliki syarat. Waktu hancur tablet biasanya adalah tidak boleh lebih atau sama dengan 15 menit, dalam kurung kurang dari 15 menit. Hasil pengujian waktu hancur tablet vitamin C dengan rata-rata nilai lebih dari 15 menit per tablet. Dapat disimpulkan hanya ada satu tablet yang melebihi waktu persyaratan yang ditentukan. Untuk pengujian kelarutan tablet memiliki syarat yaitu selama 15 menit dari hasil pengujian ini didapatkan hasil dalam waktu 15 menit tablet dapat larut. Dapat disimpulkan bahwa tablet vitamin C kami memenuhi syarat. Berikut ada lampiran evaluasi tablet. Untuk selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, penyebab tablet tidak memenuhi spesifikasi. Pada uji kekerasan tablet, kami hanya mendapatkan hasil 12,86 kg per cm kubik, sedangkan persyaratan 4-7 kg per cm kubik. Pada uji waktu hancur, tablet mendapatkan hasil lebih dari 15 menit, sedangkan untuk persyaratan tidak boleh lebih dari 15 menit. Selanjutnya, bisa ditarik kesimpulan dari keseluruhan. Yang pertama, vitamin C tidak tahan panas dan tidak tahan cairan sehingga digunakan metode kempal langsung pada pembuatan tabletnya. Yang kedua, pada tablet vitamin C dihasilkan warna yang putih pucat dikarenakan mudah teroksidasi pada udara. Yang ketiga, ada beberapa data evaluasi pada tablet vitamin C dengan metode kempal langsung yang tidak memenuhi syarat baik dalam evaluasi granul maupun tablet. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut. Selanjutnya ada lampiran desain. Sebelah kiri ada botol wadah obat yang berisi 20 tablet per botol. Sebelah kanan ada desain desain etiket label dengan nama dagang si vitamin. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya ada desain kemasan botol sebelah kiri dan sebelah kanannya ada leaflet atau brosur tablet si vitamin. Ini ada daftar pustaka yang kita gunakan. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.